Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat al-ayah. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat, para subscriber saya semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah. Amal yang selalu bisa kita hasilkan, kita ambil positifnya walaupun kelak kita sudah tiada. Amin ya rabbal alamin ya. Halo, gimana kabarnya teman-teman semuanya ya? Puasanya bagaimana? Terus tarawihnya bagaimana? Para YouTuber semua yang nonton saya, mohon maaf ya kalau masih ada teman-teman yang belum saya kunjungi, mohon maaf. Saya akhir-akhir ini sibuk. Nah, sibuk bagaimana? Ya sibuk ngurusi anak-anak, santri, sibuk mengaji lah, sibuk tarawih dan lain. Juga sibuk dari keluarga. Jadi kalau tidak bisa membalas semua yang berkunjung, ya mohon maaf. Suatu saat mungkin saya bisa berkunjung ke channel sampean, tapi pasti datang. Beda dengan Mbak Uti Channel ya, yang Mbak Uti Channel ini yang selalu konsisten, istiqomah, karena 24 jam hanya untuk YouTube, karena gak ada yang lain yang membutuhkannya, karena YouTube sih saja itu, nikmati sudah Mbak Uti Channel. Saya mohon maaf teman-teman yang belum bisa saya kunjungi satu persatu, ya mohon maaf lah. Nggak apa-apa ya, mohon maaf lah ya, tapi yang jelas yang berkunjung dengan saya suatu saat pasti datang. Mohon maaf lah ya. Dan bagaimana kabarnya semuanya ya? Sekarang sudah memasuki apa? Ke-17 ya, ke-17 puasa apa? Besok ya. Sekarang sudah 16 sudah kita jalani. Dan mudah-mudahan ya Allah masih memberikan kekuatan kita untuk menjalani ibadah bulan yang penuh berkah barokah, luar biasa. Yang mudah-mudahan kita itu bisa menyampai umur kita, perjuangan kita bisa sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan sebutlah nama sampean di kolom komentar. Nanti saya juga tawasulkan ya, ketika ada kegiatan besar, kegiatan akbar, saya tawasulkan. Mudah-mudahan selamat di dunia dan akhirat. Karena hidup ini hanya sementara, hidup ini titipan. Mungkin juga dengan kita banyak berbagi lah, kita bisa kita ada langkah nyata, langkah yang bernilai poin. Karena ketika langkah ini bernilai poin, karena tidak ada lain balasannya adalah ridho Allah. Ridho Allah sudah kita dapatkan, tidak ada lain balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Baik, sekarang saya akan menyampaikan keutamaan sholat tarawih pada malam ke-18 ya. Jadi keutamaan sholat tarawih atau faidah sholat tarawih pada malam ke-18 itu apa saja. Nah, ini saya sebutkan, akan saya bacakan. Tidak hafal saya baca gitu. Tapi yang penting bisa disampaikan. Walaupun sederhana, walaupun sangat sederhana lah, tapi tidak apa-apa. Yang penting bisa berbagi. Dan saya bacakan keutamaan atau faidah sholat tarawih pada malam ke-18. Jangan lewatkan. Kita bersama-sama belajar, bersama-sama menempuh untuk bisa beribadah sholat tarawih pada malam ke-18. Ini saya bacakan ya. Keutamaan sholat tarawih di malam ke-18 ya. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-18 yaitu akan mendapatkan ridho, ini ya. Yang tarawih pada malam ke-18 akan mendapatkan ridho, kebaikan dari Allah, akan mendapatkan ridho, kebaikan dari Allah, bukan hanya diri sendiri, tetapi juga bersama kedua orang tuanya. Di mana malaikat akan berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah meridaimu dan orang tuamu. Ini luar biasa. Jadi yang bisa tarawih pada malam ke-18, keutamaannya dan faidahnya, maka
Allah akan meridhoi kebaikan dari Allah, meridhoi sampean semua dan keluarganya. Keluarga itu bisa dari istri, bisa dari anak, bisa dari orang tua, bisa dari keluarga jauh. Ini luar biasa. Mungkin namanya tarawih ini capek banget. Barusan saja saya baru selesai tarawih ini capek. Sebelum tarawih capek. Ketika sholat tarawih capeknya minta ampun. Tapi bagaimana caranya? Ya harus kita Harus kita betul-betul Harus kita betul-betul berusaha lah untuk bisa dan kuat melaksanakan sholat tarawih. Ya, kalau kita tidak berusaha, tidak bisa memang. Ya, tidak bisa. Karena Allah itu memberi kekuatan kepada kita dari usaha kita, dari proses kita, dari niat kita. Kalau niat kita lemah, ya saya besok akan tarawih kalau tidak capek. Besok saya akan tarawih, besok akan saya puasa kalau saya kuat. Itu niat yang tidak sungguh-sungguh. Niat yang hanya biasa-biasa saja. Tapi kalau niat kita bersungguh-sungguh, saya mencintai gadis. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun yang dia minta, akan saya penuhi, akan saya perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Pasti akan berhasil. Kenapa? Niat yang kuat, usaha yang istiqomah, usaha yang berkelanjutan, yang runtut, yang tertib, pasti akan berhasil. Pasti akan berhasil. Apapun itu. Ya. Sebenarnya di dunia ini gak ada yang sulit, semuanya mudah. Karena Allah memberikan ujian kepada kita tidak akan melebihi dari kemampuan kita. Cuma kita itu memang diuji untuk apa? Menguji keberhasilan kita. Karena hidup ini ada memang ujian. Hidup ini ujian. Ya. Hidup ini ujian. Hidup ini bukan leha-leha. Ya. Makanya hidup yang baik harus diperjuangkan. Kalau tidak diperjuangkan, tidak akan dapat apa-apa. Setan hari itu akan menguji kita. Akan mengikuti kita. Akan masuk ke dalam jiwa dan darah kita. Selama darah kita jalan ini, dalam tubuh ini, diikuti setan. Makanya kita harus berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan sedekah kepada orang lain. Mohon maaf, saya ini bukan yang paling baik dalam diri sampean, bukan. Saya ini sama-sama belajar untuk berbuat baik. Mari kita bersama-sama. Kalau ada kritikan, saran, ada hal yang tidak baik dalam diri saya, mohon jangan sungkan-sungkan sampean yang ada yang di video ini komentarnya, evaluasi. Saya seperti ini berbagi di video ini bukan hanya kepentingan YouTube, bukan hanya kepentingan nge-YouTube, bukan. Tapi seperti itu sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar, sama-sama berbagi, sama-sama memperjuangkan diri kita ini. Jadi sama-sama berjuang diri kita. Ya, langkah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi. Insya Allah kalau kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, enak. Hidup itu enak. Ya, kerja enak. Mati pun ketika dapat ridho dari Allah, kita akan sukses, akan bahagia. Dalam kubur tidak akan susah. Ya, dalam kubur tidak akan susah. Kalau dapat ridhonya Allah, mati pasti masuk surga. Indah bukan? Nah, makanya kita harus berjuang. Harus kita perjuangkan apa yang menjadi hal yang kita untuk diraih. Contohnya harus bisa tarawih pada malam ke-18. Ya, mudah-mudahan besok bersama-sama berjuang. Minimal perjuangan yang bisa kita raih, makan jangan terlalu banyak, minum es jangan terlalu banyak. Nah, kalau kurang nanti makan lagi kita tarawih. Ya, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Jangan banyak-banyak. Mudah-mudahan bulan inilah yang penuh berkah barokah ini kita bisa meraihnya. Kita bisa meraihnya. Apalagi pada malam bulan Lailatul Qadar. Ya, bulan malam Lailatul Qadar mudah-mudahan kita dapatkan.
Amin ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang terjadi kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.